Salam budaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami juga hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Ibu Regina, dan juga jajaran dari BKD yang hadir pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu, teman-teman Kabit Kepala UPT, Bapak Ibu Koordinator Fungsional Umum Khusus, dan juga teman-teman staf yang pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini. Tempat yang pertama, kita menaikkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama dalam keadaan sehat, dan juga bersama dengan Pak Karis dan Ibu Kepala BKD terkait dengan pelaksanaan kegiatan ujian kompetensi yang telah dilakukan pada bulan November tahun 2022 yang lalu. Dan kita berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh BKD sehingga teman-teman ASN bisa ikut dalam ujian kompetensi. Itu barangkali pengantar dari kami, dan selanjutnya kami berikan waktu sebenarnya kepada Bapak Kadis sebelum Ibu Kepala BKD menyampaikan satu dua terkait kegiatan kompetensi, ujian kompetensi yang telah dilakukan. Untuk itu waktu kami berikan kepada Pak Kadis. Terima kasih yang kami hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah beserta dengan tim ujian kompetensi yang sudah hadir. Terima kasih. Dan pejabat eselon 3 lingkungan dinas pertanian ditambahkan para calon pejabat personalnya yang ikut ujian kompetensi, dan sekalian kita semua yang hadir. Kita sangat menyambut baik kunjungan Ibu Kaban ke sini yang bermaksud untuk menyampaikan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada November yang lalu. Ini satu indikasi bahwa perhatian terhadap kompetensi ASN itu sudah menjadi keharusan. Karena itu supaya kita mendapat pengakuan, maka mesti melalui tahapan-tahapan. Kemudian nanti semua jabatan yang tersedia itu dapat diisi sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, dan kemudian kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanian. Karena itu saya ucapkan selamat datang Bu Kawan beserta tim. Mungkin itu dulu Bu Kawan pengantar dari kami. Selanjutnya waktu dan kesempatan kepada Bu Kawan untuk bisa menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kunjungan Ibu Kawan di sini, termasuk juga hal-hal yang berkembang di bidang kepegawaian juga mohon dapat diantisipasi untuk kita semua bisa mempersiapkan berbagai hal sehingga nanti apa-apa yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah itu dapat terpenuhi. Terima kasih, silakan Pak Kawan. Terima kasih Pak Kadis. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kadis, Bapak Ibu Kabit, Bapak Ibu Kepala PTD, Bapak Ibu pejabat pengawas, Bapak Ibu fungsional tertentu, dan semua pejabat pelaksana. Jadi sekarang Pak Kadis penyebutan nama tidak fungsional umum, tapi pejabat pelaksana. Dan sekarang oleh Biro Organisasi, setiap pejabat pelaksana harus punya nama. Walaupun dia tidak jabatan fungsional, tapi dia pejabat pelaksana apa? Bapak Ibu kemarin berada di assessment center, itu namanya gedung, tapi sebenarnya itu metode. Kami terakreditasi A. Dasar hukumnya apa, Bapak Ibu? Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN.
Ketika saya di BKD, saya mau Bapak Ibu harus belajar undang-undang ASN. Karena di situ ada Bapak Ibu punya hak dan kewajiban. Rugi kalau Bapak Ibu tidak belajar. Yang berikut PP 11 yang telah dirubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu nomor 38 2017 tentang standar kompetensi untuk aparatur sipil negara. Peraturan Kepala BKN nomor 7 2017 ini juga tentang standar manajemen, manajerial dan sosial kultur. Peraturan Gubernur nomor 65 tahun 2021 tentang standar kompetensi manajerial sosial kultur bagi seluruh ASN di Provinsi NTT. Bapak Ibu, di dalam undang-undang dan PP itu ada namanya sistem merit. Sistem merit itu apa isinya? Yang pertama, kualifikasi. Itu Bapak Ibu punya pendidikan, pangkat, golongan. Kompetensi, ada kompetensi teknis atau hard skill, ada kompetensi manajerial dan sosial kultur. Nah, yang Bapak Ibu itu kemarin adalah kompetensi manajerial dan sosial kultur. Kalau kompetensi teknis ini yang punya hak menilai Bapak Ibu dan memberi feedback adalah instansi pembina. Dalam hal ini Kementerian Pertanian. Nah, kita BKD ada di sini. Kenapa kami bisa menguji Bapak Ibu? Karena kami sudah punya SDM dan sarana. Jadi sarananya kemarin itu assessment center. Yang saya bilang tadi terakreditasi A. Nah, kinerja ini Bapak Ibu ada SKP yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi penilaian kompetensi untuk manajerial sosial kultur itu ada levelnya. Saya dan Pak Kadis ini harus di level 4. Bapak Ibu Kadis level 3. Kalau pengawas dan muda, jabatan fungsional level muda itu di 2. Staff ada di level 1. Ini penilaiannya. Bapak Ibu, sistem penilaian ini dia multi asesor. Jadi satu orang Bapak Ibu asesi namanya kalau di assessment center metode dinilai oleh 3 asesor. Kenapa? Menghilangkan subjektivitas. Jadi kita harus objektif. Itu tujuannya. Terus multi simulasi. Dia tidak boleh satu simulasi. Nah, itu ada beberapa simulasi tujuannya untuk kita lihat lebih dalam. Kemarin Bapak Ibu tesnya apa? Psikotes ikut? Ikut. Analisis kasus? Iya. Wawancara tapi pakai CAT ya. Karena kalau 100 lebih, 100 berapa di sini? 125 berarti lama. Jadi kita pakai dengan sistem CAT. Hasilnya ada 3 kategori. Jadi kemarin Bapak Ibu 125 orang ini, kalau kita rata-rata per orang nanti nilainya ada. Nah, nilai kalau kurang optimal itu di bawah 78. Cukup optimal 78 sampai 90. Optimal di atas 90. Kita lihat, nah, kalau kita kasih naik 1 tingkat. Jadi Bapak Ibu ada di grade 9 atau grade 7 1 tingkat di atas. Jadi kalau 7 di 8, 8 di 9 di 10. Ini kurang memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, tapi nilainya kalau kurang memenuhi syarat di bawah 68, memenuhi syarat 68 80, masih memenuhi syarat di atas 80. Ini kita coba kasih naik. Nanti sebentar teman-teman saya jelaskan. Oke, dilanjutkan oleh teman saya Pak Louis. Silakan Pak Louis. Terima kasih Bu Kaban untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Kadis yang kami hormati, Bapak Sek, Ibu Kabit, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, dan Bapak Ibu peserta penilaian kompetensi yang kami hormati. Ini hasil secara umum. Secara umum, gambaran hasil penilaian kompetensi di pertanyaan itu kurang lebih seperti ini rata-ratanya. Jadi hasil Bapak Ibu itu dirata-ratakan dan hasilnya seperti ini. Lalu kemudian kami coba memperincikan dari begitu banyak begitu banyak aspek. Ini 8 kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diujikan. Ada inisiatif, kerjasama, interaksi sosial, adaptasi terhadap perubahan, keuletan, beradaptasi pada pelayanan, integritas, dan berpikir analitis. Dan ini kebetulan kami sudah urutkan berdasarkan kompetensi yang gapnya paling besar. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan,
ternyata masing-masing grade itu punya standar berbeda. Dari cara membaca hasil ini selalu harus melekat dengan grade-nya. Artinya orang optimal artinya optimal pada grade tersebut. Orang cukup optimal pada grade tersebut. Dan contoh misalnya, sebentar kalau dilihat hasil mungkin ada yang grade 1 tapi dia optimal. Lalu ada yang grade 9 tapi dia kurang optimal misalnya. Itu artinya bahwa yang grade 1 itu optimal sebagai grade 1. Pekerjaan grade 1 dia optimal di situ. Sementara yang grade 9 dia mungkin cukup optimal atau kurang optimal untuk pekerjaan grade 9. Jadi selalu melekat pada grade-nya karena setiap grade punya standar berbeda. Ini semakin tinggi grade jabatan, semakin besar pula standar yang diberikan. Tuntutan kompetensinya semakin tinggi juga. Ya. Nah, bagaimana untuk membedakan antara yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6? Nah, inilah profesionalitas asesor ada di sini untuk menentukan oh ini indikator bahwa dia hanya paham. Ini indikator dia tahu saja masalah ini. Oh ini indikator, oh ini dia ini sudah pemahamannya lebih kompleks terhadap permasalahan itu. Asesor punya pekerjaan itu ada di situ untuk melihat indikator merasakan level ini. Ini kurang lebih gambaran tentang bagaimana kami menilai gitu. Ya supaya Bapak Ibu juga paham bahwa nilai ini tidak muncul begitu saja, tapi ada proses analisa yang menggunakan alat standar-standar semacam ini. Kita juga butuh gambaran tentang bagaimana hasil penilaian psikotesnya, hasil penilaian potensi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Stephen sebagai psikolog. Silakan Pak Stephen. Izin Ibu Kapan untuk melanjutkan Bapak Kadis yang kami hormati, Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, dan Bapak Ibu peserta penilaian kompetensi. Selamat siang untuk kita semua. Baik, setelah kita menangkap kompetensi, saya akan memberikan gambaran terkait dengan penilaian potensi. Pasti kita bertanya-tanya apa itu potensi? Ya, potensi itu adalah kemampuan yang sudah Bapak Ibu miliki, kita miliki. Di sini sifatnya adalah kecenderungan, masih berpotensi. Itu yang ada dalam diri kita masing-masing. Baik, kita sudah mengikuti 2 tes psikologi, yaitu tes 16 PF dan PAPI Posting. Nah, 2 tes ini untuk mengukur kepribadian atau karakter dan juga sikap kerja. Bagaimana adaptasi Bapak Ibu terhadap budaya organisasi, budaya kerja dan lingkungan kerja. Itu akan terlihat pada tes yang kedua ini. Biasanya dalam tes psikologi itu ada 3 aspek besar yang digali dari seorang psikolog, yaitu intelijensi atau kapabilitas berpikir atau tes IQ biasanya. Yang berikut adalah sikap kerja dan kepribadian. Kita kemarin tidak menggunakan tes IQ, kita menggunakan 2 alat tes ini. Namun dalam 2 alat tes ini kita akan mendapatkan 3 komponen besar potensi, yaitu sikap kerja, kepemimpinan dan kepribadian. Nanti akan dibagi menjadi 13 aspek potensi, yang dimana aspek-aspek potensi ini ada kaitannya dengan kinerja dari ASN atau kaitan dengan kompetensi ASN. Karena kalau kita bicara potensi itu banyak sekali sebenarnya. Yang pertama adalah sikap kerja. Sikap kerja di sini kami mengukur sistematika kerja dan ketekunan kerja Bapak Ibu. Selanjutnya adalah aspek kepemimpinan. Ada 4 poin potensi kepemimpinan di sini, yaitu motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri orang lain dan ketegasan. Selanjutnya kepribadian itu ada 7 aspek potensi kepribadian: kepercayaan diri, penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi dan inisiatif diri. Nah, dari 13 aspek potensi tersebut kami menampilkan ini adalah nama aspek, deskripsi dan juga capaian dari Bapak Ibu, capaian secara keseluruhan dari 125 peserta untuk potensi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah hasil. Warna itu menunjukkan hasilnya. Kalau warna hijau itu kategorinya baik, Bapak Ibu. Kalau warna kuning itu kategorinya cukup, dan warna merah itu kategorinya kurang atau low untuk aspek potensi. Untuk di Dinas Ketahanan Pangan tidak ada aspek potensi yang warna merah, semuanya hijau dan kuning, cukup dan baik. Jadi untuk laporan potensi juga
ada laporan tersendiri. Laporannya ada di bawah, di belakang laporan kompetensi. Nanti akan disajikan secara bersamaan. Nah, jadi banyak ruang-ruang untuk pengembangan dan seperti apa caranya itu nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Ibu Kapan. Sekian laporan potensi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kapan. Saran pengembangan bisa Bapak Ibu dengan klasikal duduk seperti ini, bintang, sosialisasi penataran dan seterusnya. Bisa juga dengan klasikal, virtual, magang dan seterusnya. Fakta dan saran. Bapak Ibu kemarin itu Bapak Ibu kurang memanfaatkan waktu. Yang berikut dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu kurang mendeskripsikan. Berikut rekomendasi. Pak Kabid dan Pak Sek, Bapak Ibu Kabid, kami mohon 1 minggu dari sekarang teman-teman sudah harus terima hasilnya, sehingga Bapak Ibu bisa tahu hasil saya apa dan harus perbaiki. Membuat analisa kebutuhan, tadi kami coba menganalisa, nanti Pak Kabid, Pak Sek tolong analisa, mungkin ada lagi latihan yang lain, tapi itu kami analisa berdasarkan indikator yang kami lihat. Melaksanakan program pengembangan sesuai di sini, yang penting ini interaksi sosial dan kerjasama. Hasil penilaian diproses dengan menggunakan instrumen yang terukur. Jadi instrumen ini sudah kita uji dan Bapak Ibu jangan ragu lagi. Ini hanya butuh kerendahan hati Bapak Ibu untuk merubah diri. Kalau Bapak Ibu semua merubah diri pasti lebih baik. Hasil penilaian ini dapat digunakan untuk penataan sumber daya manusia di kantor ini. Profil kompetensi masing-masing, baik kompetensi dan potensi, kami sudah siapkan, sebentar kami akan serahkan, dan penilaian ini jangka waktunya 3 tahun. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu Kepala Brigade, Ibu Dina dan Pak Kadis, dan dua teman asesor kita yang sudah menyampaikan terkait dengan hasil